Ini akan menjadi video yang paling penting buat kamu. Tonton video ini berulang kali. Halo teman-teman, masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Teman-teman, kamu percaya nggak sih bahwa segala sesuatu dalam hidup ini itu bisa ditarik menggunakan yang namanya kekuatan dari kata-kata? Nah, percaya atau tidak, yang namanya hukum tarik-menarik, sesuatu hal yang bersifat doa, itu justru berawal dari kata-kata yang sering kamu ucapkan. Nah, di video ini nih, saya akan kembali menjelaskan kepada kamu bagaimana tata krama yang paling efektif supaya pikiran positif itu benar dan bisa berefektif bagi kamu sebagai pelakunya. Pengen tahu? Ayo kita praktek. Sekarang supaya praktek kamu 99% berhasil, izinkan saya untuk menjelaskan landasan teorinya dulu kepada kamu. Gini, pikiran kita. Sekarang saya minta tolong tangan kanan kamu angkat, taruh di kepala kamu. Biar meresap. Oke? Nah, pikiran kita ini teman-teman, dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Pikiran akan menarik semua hal tanpa bisa membedakan, oh ini baik, oh itu buruk. Nah, itulah sebabnya saya selalu berulang kali bilang di Instagram saya, Inspirasi Pagar Kehidupan, saya berkata, perhatikanlah kata-kata yang keluar dari mulutmu, karena pikiran kita akan menarik segala sesuatu tanpa bisa membedakan, oh itu baik, oh ini buruk. Nah, sekarang saya tanya, setuju nggak kamu bahwa kita sebagai manusia nih lebih gampang berpikiran negatif daripada positif? Setuju nggak? Kalau kamu jujur, diri kamu sama seperti saya dulu. Kita tuh lebih gampang ya berpikiran negatif daripada positif. Itulah kenapa sebabnya kayaknya kok lebih banyak ya kesialan yang hadir dalam hidup manusia daripada keberuntungan. Kenapa banyak kesialan? Karena kita lebih gampang berpikir negatif. Yang ketarik negatif juga. Ingat, pikiran tidak bisa membedakan mana yang boleh ditarik dan mana yang tidak. Semuanya ditarik sama dia. Selama itu paling sering kamu pikirkan atau ucapkan, itu ketarik. Bahaya ya? Nah, itulah gunanya video ini. Kita akan belajar bagaimana berkata-kata positif yang benar. Oke? Oke, sekarang kita akan langsung praktek. Saya akan langsung menjelaskan kepada kamu bagaimana cara saya mempraktekkan kata-kata positif yang alhamdulillah, seizin Tuhan merubah hidup saya. Gini caranya. Pertama, untuk bisa berkata-kata positif dengan benar, kita harus tahu dulu bedanya sombong sama percaya diri. Sekarang saya tanya sama kamu, apa yang namanya sombong? Bingung ya? Nih, saya kasih tahu, tolong disimak dan disimpan dalam otak kamu benar-benar. Sombong itu adalah ketika orang dia tidak patuh kepada Tuhannya. Itu sombong. Yang kedua adalah orang yang dia secara sengaja meremehkan, merendahkan orang lain, golongan lain. Itu sombong. Udah, cuma dua itu aja. Jadi ketika orang itu tidak mengakui keberadaan Tuhan, padahal dia ada bukti diciptakan, itu sombong. Ketika orang tidak beribadah, padahal KTP-nya beragama, itu sombong. Ketika orang berkata, idih, golongan itulah, golongan inilah, itu mah cupu, saya golongan terbaik, itu sombong. Jelas ya? Nah, selain dari itu namanya percaya diri, bukan sombong. Paham sampai sini? Bagus, sekarang kita bisa praktek. Kata-kata positif yang merubah hidup saya adalah ini. Alkisah sekitar 10 atau 9 tahun yang lalu, saya tiba-tiba entah kenapa teman-teman sering kali berkata sebuah kata ajaib bagi hidup saya. Dulu saya sering berkata begini, I am extraordinary person. I am extraordinary person. Saya ulangi itu. I am extraordinary person. Bahasa Indonesianya kurang lebih artinya, saya adalah manusia yang luar biasa dan berbeda. Saya adalah manusia yang luar biasa dan berbeda. Saya ulangi itu berkali-kali, walaupun gak ada yang ngajarin bahwa itu tuh bagus. Ketika saya berkata seperti itu berulang kali, tiba-tiba hidup saya terbawa kepada arah-arah yang membuat saya benar-benar
Seperti yang saya katakan, banyak orang satu persatu mulai muncul di depan saya mengatakan, Aryan, kamu tuh luar biasa, kamu berbeda. Aryan, kamu kok hebat sekali. Kamu berbeda dari yang lain. Padahal awalnya saya cuma berkata, I am extraordinary person. Saya tidak berdoa, saya hanya berkata-kata seperti itu berulang kali. Nah akhirnya, 9 tahun kemudian, saya di posisi sekarang. Saya bisa menolong kamu sebagai sahabat saya, dan banyak orang di luar sana yang mulai mengenal saya dan bersyukur karena terbantu oleh saya. Kemudian saya berpikir, oh ternyata sedahsyat ini kebiasaan saya yang dulu. Ternyata sedahsyat ini kekuatan kata-kata yang sering saya ulangi dulu. Ternyata benar. Doa itu berawal dari kata-kata yang keluar dari mulut kita sendiri. Nah, teman-teman, sekarang saya minta tolong kamu siapin kertas sama alat tulis. Ayo, sekarang kita praktek. Sekarang saya ingin kamu menciptakan kata-kata positif yang sesuai dengan diri kamu. Ayo, siapin alat tulis dan kertas kosong ya. Kita akan langsung bahas ini lebih dalam. Saya tungguin, silahkan. Sudah? Sekarang saya ingin kamu paham bahwa kata-kata yang keluar dari mulutmu itu akan terjadi cepat atau lambat. Ulangi bersama saya. Ayo ulangi bersama saya. Kata-kata yang keluar dari mulut saya, cepat atau lambat, akan menjadi kenyataan. Ulangi lagi. Kata-kata yang keluar dari mulut saya, cepat atau lambat, akan menjadi kenyataan. Nah teman-teman, kamu tahu KKY gak? Tahu ya? KKY salah satu selebgram yang terkenal sekarang. Dulu, orang banyak yang mencaci maki dia. Tapi dia berkata, saya bisa jadi beauty blogger. Saya bisa jadi beauty blogger. Kejadian gak? Kejadian. Kamu tahu Princess Syahrini? Tahu? Tahu bagaimana dia banyak hatersnya seperti apa? Tahu ya? Tapi kenapa dia bisa menjadi orang sukses? Karena dia sudah melabeli dirinya princess, ratu. Dia tidak peduli ada yang ngomong jelek apapun kiri kanan, selama dia percaya bahwa dirinya princess, alam semesta dengan seizin Tuhan akan membuat dia benar-benar jadi princess. Itu kehebatan kata-kata. Nah sekarang coba lihat diri kamu. Sekarang pegang alat tulisnya, ada kertas kosong tadi, saya pengen kamu lihat diri kamu sendiri. Diri kamu ini sebenarnya mau disumpahin apa sih? Loh iya, itu kalimatnya bener loh. Sekarang diri kamu ini pengen disumpahin apa sama kamu sendiri? Nih contoh ya. Sekarang saya menyumpahi diri saya dengan sumpahan baru. Saya kasih contoh. Saya nyumpahin diri saya begini. I am extraordinary person. I am wealthy person. I am healthy person. Dan tidak ada orang yang bakal sama seperti saya dalam 100 tahun ke depan. Lihat kekuatan kata-kata dari saya barusan? Itu saya nyumpahin diri saya sendiri. Dan ini akan jadi kenyataan kalau saya ucapkan sesering mungkin. Karena itu doa. Itu contohnya. Nah bagaimana dengan kamu? Coba lihat dirimu sendiri. Apa yang pengen kamu sumpahin ke dirimu sendiri supaya jadi kenyataan? Saya bantuin. Sehat. Tulis di kertas itu. Sehat. Yang kedua apa? Oh, kamu pengen jadi orang sukses. Oke, tulis sukses. Apalagi? Oh, kamu pengen dicintai orang. Tulis tuh, tulis di kertas, pengen dicintai orang. Nah sekarang, dari 3 hal tadi, saya pengen kamu nggak usah mikir logis atau tidak logis, oke? Nggak usah dipikirin logis atau tidak logis. Saya pengen dengan 3 hal tadi yang kamu tulis tuh, kamu buat rangkaian kata-kata yang benar-benar senorak mungkin, sesombong mungkin seperti yang saya contohin tadi. Nah, masih bingung ya? Oke, saya bantuin. Nanti kamu dari situ belajar buat kata-kata sendiri. Oke? Contoh. Kamu tadi pengen sehat, bilang, saya merasa semakin sehat. Tulis, saya merasa semakin sehat. Saya semakin kaya raya. Tulis. Oke? Terus yang ketiga tadi kamu pengen dicintai orang. Kamu tulis juga gini. Dan saya semakin dicintai banyak orang setiap hari. Tulis begitu. Nah, ini adalah hal-hal yang umum semua orang pengen ini. Betul? Sekarang saya pengen, selain 3 hal ini, kamu tambahin 1 hal.
Satu hal yang bener-bener nggak biasa, yang bener-bener tuh kamu banget, kamu tuh pengen banget itu dari dulu, tapi nggak ada yang berani kamu jadiin mimpi, karena mungkin takut nggak jadi kenyataan gitu loh. Misalnya gini, Mas, saya itu pengen jadi penyanyi, Mas. Mas, saya itu pengen punya toko sendiri, Mas. Mas, saya itu sebenarnya dari dulu pengen gitu ya, jadi seseorang tuh yang punya toko kelontong. Saya udah cita-cita tapi nggak berani. Nah, Tulis apa yang menjadi sebuah impian besar kamu di situ. Selain 3 hal tadi, 1 aja. Ya, contoh kayak tadi saya bilang. Di bagian akhir saya bilang, tidak akan ada orang yang sama seperti saya dalam 100 tahun ke depan. Itu kan sombong banget. Tapi itu bukan sombong, itu percaya diri. Jelas ya? Nah, kamu tulis di situ. Apa yang benar-benar jadi impian terbesar kamu, yang selama ini diri kamu tuh kayaknya kalau secara logika ya, nggak berani buat mimpiin, Mas, takut nggak jadi kenyataan, tulis di situ. Saya kasih contoh, ceritanya kamu pengen jadi seorang penyanyi. Oke, kamu ceritanya nih, contohnya pengen jadi penyanyi. Maka kalimatnya adalah, dan saya adalah seorang penyanyi yang terkenal dan dicintai orang. Jadi kalimatnya adalah saya sudah menjadi penyanyi yang dicintai dan terkenal. Kamu pengen jadi apa tadi? Oh, saya pengen jadi YouTuber. Oke, tulis. Saya sudah menjadi YouTuber yang dicintai banyak orang. Apa lagi? Dokter. Oke, saya sudah menjadi dokter yang bisa melayani banyak orang dan dicintai banyak orang. Apa lagi? Oh, saya sudah memiliki toko kelontong sendiri yang laku banget. Alhamdulillah. Tulis. Jadi saya sudah menjadi depannya. Kamu tulis di situ impian kamu. Oke? Nah, sekarang gini. Di kertas tadi, kamu sudah menulis apa yang disebut dengan kata-kata positif. Sekarang tugas kamu adalah, dengarkan baik-baik, ini penting. Tugas kamu adalah baca itu tiap hari sesering mungkin, gak usah mikir bisa kejadian atau enggak. Saya ulangi ya, tolong dengarkan baik-baik, ini justru kunciannya ini. Kamu baca setiap hari, berulang kali, tanpa berpikir gimana cara terjadinya, baca aja, baca aja, baca aja. Kalau saya bilang baca, itu berarti suara kamu kedengeran. Suara kamu kedengeran sama telingamu sendiri, seperti kamu sedang memotivasi diri sendiri. Jelas ya? Itulah yang disebut dengan nyumpahin diri sendiri. Teman-teman, setiap orang yang arogan itu kebanyakan sukses. Kenapa? Ahmad Dhani disebut arogan, sukses dia. Rezekinya bagus terus. Kenapa kok bisa? Karena dia rajin nyumpahin diri sendiri. Orang yang arogan itu sebenarnya bukan sombong. Dia nyumpahin dirinya sendiri dengan doa-doa terbaik. Nah, sekarang ayo, tugas kamu baca tuh tulisan tadi. Ya, baca tulisan tadi setiap hari, nggak usah mikirin ini logis atau tidak, nggak usah mikirin cara terjadinya gimana, pokoknya baca aja dengan suara yang kamu denger di telinga kamu sendiri. Itu namanya nyumpahin diri sendiri, dan itu bagus. Jelas ya? Sekarang saya minta tolong, kalau nanti ada hasil apapun, kamu tulis di komentar. Biar orang-orang yang mungkin baru nonton video ini tahu bahwa ternyata benar ya, kata-kata itu bisa membuat hidup kita sendiri berubah seizin Tuhan. Perhatikan kata-kata yang keluar dari mulut kamu, karena itu adalah doamu yang paling awal dari hidupmu sendiri. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.